Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester yang sedang berlangsung di Universitas Pancasakti Bekasi. Karena saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Pancasakti. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Emotional Intelligence. Di sini saya mengambil topik tentang kepemimpinan berdasarkan kecerdasan emosi. Sebelumnya pasti teman-teman sudah banyak yang tahu dong tentang kepemimpinan yang diambil dari kata pemimpin. Para pemimpin besar menggerakkan kita, mereka membangkitkan semangat dan menginspirasi yang terbaik bagi diri kita. Ketika kita berusaha menjelaskan mengapa begitu efektif, kita lazimnya strategi, visi, dan ide-ide yang hebat. Tetapi sesungguhnya realitanya sangatlah mendasar. Para pemimpin besar bekerjanya dengan melibatkan emosi. Umar bin Khattab pernah berkata, mahkota seseorang adalah akhlaknya. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Dimensi primal. Tugas seorang pemimpin ini bersifat primal atau yang utama. Dalam dua artian, tugas emosi ini merupakan tindakan yang orisinal sekaligus paling penting dalam kepemimpinan. Pemimpin selalu memainkan peran emosi yang primordial. Tidak diragukan bahwa para pemimpin yang orisinal mendapatkan kedudukannya terutama karena kemampuan mereka menggerakkan emosi. Dalam organisasi modern, tugas emosi primordial ini merupakan tugas terdepan di antara banyak tugas kepemimpinan lainnya. Menggerakkan emosi kolektif ke arah yang positif dan menyingkirkan kabut asap yang terbentuk oleh emosi-emosi beracun. Tugas ini berlaku untuk kepemimpinan dimanapun, dimulai dari dewan pemimpin sampai penjaga toko. Tentu saja, kunci agar primal leadership ini bekerja demi kebaikan dan keuntungan semua orang terletak pada kompetensi kecerdasan seorang pemimpin. Loop terbuka. Sistem loop terbuka, sistem limbik adalah rancang bangun yang unggul dalam evolusi karena ini memungkinkan manusia saling menyelamatkan. Para ilmuwan menggambarkan loop terbuka sebagai pengaturan limbik antar pribadi. Para ilmuwan menggambarkan loop terbuka sebagai pengaturan limbik pribadi antar pribadi, di mana satu orang dapat mengirimkan tanda yang dapat mengubah kadar hormon, fungsi jantung, dan pembuluh darah, irama tidur, bahkan sistem kekebalan tubuh orang lain. Misalnya, ada 3 orang duduk bersamaan dan berhadap-hadapan tanpa berbicara satu dengan yang lainnya selama 1-2 menit. Maka orang yang paling bisa mengungkapkan emosinya adalah orang yang mampu menularkan suasana hatinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sang magnet. Siapapun orang yang menjadi pemimpin emosi, ia cenderung berbakat untuk bertindak sebagai penarik limbik. Menarik keluar suatu daya palpabel pada otak emosi orang-orang di sekitarnya. Seperti virus, emosi bisa menyebar. Tidak semua emosi loh dapat menyebar dengan sama mudahnya. Yang paling mudah menyebar adalah kegembiraan dan kehangatan.
Sedangkan emosi tersinggung dan depresi tidak dapat menyebar sama sekali. Secara khusus, tawa menunjukkan kekuatan sistem loop terbuka dan karenanya merupakan emosi yang paling menular. Karena keterbatasan waktu, bahasan yang saya bahas tentang kepemimpinan berdasarkan kecerdasan emosi cukup sampai di sini, teman-teman. Mohon maaf ya kalau penjelasan saya masih banyak yang kurang dan atas pengetikan saya yang kurang sempurna. Mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kekurangan dan kesalahan itu milik saya pribadi, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.